saya. Terlebih dahulu yang saya hormati Bapak Pengasuh Bidang Studi Bahasa Indonesia, dan terlebih-lebih kepada teman-teman dan penonton video ini yang saya cintai. Terimalah salam saya dalam bahasa Nias kita, Yahowo. Baik, kita masuk pada materi pembahasan saya, yaitu tentang membuat surat lamaran. Kita harus tahu dulu apa itu pengertian surat lamaran pekerjaan. Pengertian dari surat lamaran pekerjaan yaitu surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang lain atau instansi atau penjabat yang memberikan pekerjaan atau jabatan. Baik, sekarang kita masuk pada jenis-jenis surat lamaran. Jenis-jenis surat lamaran yang pertama yaitu surat lamaran pekerjaan yang digabung dengan CV, dan yang kedua surat lamaran pekerjaan yang dipisah dengan CV. Jangan salah paham teman-teman, surat lamaran pekerjaan termasuk dengan surat pribadi yang artinya ditulis secara pribadi. Baik, kita perlu tahu dulu apa itu unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Kita tidak boleh membuat surat lamaran pekerjaan dengan asal-asalan. Kita harus memiliki unsur kebahasaan yang jelas. Yang unsur kebahasaan yang pertama yaitu menggunakan bentuk yang standar. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan. 4, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Yang kelima, tulisan bersih, mudah dibaca, sesuai dengan ejaan yang benar. 6, melengkapi bagian surat dengan norma bahasa surat. Bagaimana sih cara membuat surat lamaran? Cara membuat surat lamaran, kita harus perlu tahu apa unsur-unsur untuk membuat surat lamaran. Nah, kita masuk pada unsur-unsurnya. Yang pertama yaitu tempat dan tanggal surat, yang kedua hal, yang ketiga alamat, yang keempat salam pembuka, yang kelima isi, 6 penutup, 7 salam penutup, dan yang kedelapan nama identitas. Sekarang kita akan membuat contoh surat lamaran. Nah, berdasarkan pada contoh yang saya buat ini, saya sudah menyediakan sebuah contoh cara membuat surat lamaran. Yang pertama tadi pada unsurnya yang sudah tertera. Biasanya kalau kita membuat surat lamaran, tempat dan tanggal surat itu berada di pojok kanan atas. Yang kedua tadi hal. Hal itu biasanya tujuan pembuatan surat itu. Yang ketiga tadi alamat. Alamat itu biasanya di mana kita mengirimkan surat lamaran tersebut. Yang keempat, salam pembuka. Salam pembuka biasanya diawali dengan hormat. Nah, kata itu setiap di belakang kata harus diawali dengan huruf kapital. Tur yang kelima itu isi. Isi biasanya diawali dengan kata sehubungan. Berdasarkan pada surat lamaran pekerjaan, kita harus memperkenalkan yang dimana kita dapat bahwa di suatu perusahaan itu lowongan pekerjaannya dibuka dan tanggal berapakah kita akan melihat lowongan pekerjaan itu dibuka. Dan yang bagian keduanya, kita ingin mau melamar menjadi apa. Dan yang seterusnya pada bagian isi, kita harus memperkenalkan diri kita. Dan kemudian kita akan menerapkan atau memberikan sebuah bahan pertimbangan yang ada sama kita. Baik, sekarang kita masuk pada struktur yang keenam. Biasanya kata penutup ini diawali dengan kata demikian. Contohnya pada surat lamaran, demikianlah surat saya ini, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Kita tidak boleh mengatakan atas perhatian Bapak saya ucapkan banyak terima kasih, karena kata itu kurang tepat dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan. Struktur yang ketujuh yaitu salam penutup. Salam penutup diawali dengan kata hormat saya dan dikasih di depannya tanda koma. Struktur yang kedelapan yaitu nama identitas. Biasanya nama atau identitas yaitu ditandatangani oleh si pengiriman surat lamaran dan di bawahnya dikasih nama
yang mengirim surat lamaran. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan maupun dalam penyampaian atau pengucapan saya yang salah, kepada Bapak Pengasuh Bidang Studi dan teman-teman atau penonton video ini agar dapat memakluminya, saya ucapkan terima kasih. Ya Hobu.